الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 154. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Dalam bab ini beliau hendak menjelaskan kepada kita perbedaan antara kaum muslimin al-mu'minin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqal iman dengan orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit dari kalangan munafikin dan yang semisal mereka, di mana seorang mukmin mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka mengagungkan Allah, mereka memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan mereka, dan mereka senantiasa berprasangka baik bahwa Allah Azza wa Jalla tidaklah zalim terhadap hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala perbuatan-perbuatannya di alam jagat raya semesta ini pasti memiliki hikmah yang balighah, kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, sehingga seorang mukmin mereka tidak berburuk sangka dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berkenan tentang permasalahan takdir, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa apa yang telah menjadi ketetapan Allah dari berbagai macam takdir, maka wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan segala sesuatu itu karena ada hikam, berbagai macam hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Demikian pula dalam permasalahan asy-syara', kita wajib untuk berhusnudzan, berbaik sangka terhadap segala apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita berupa kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dan larangan. Wajib bagi kita untuk berhusnudzan pula bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan disebabkan karena Allah lebih mengetahui masalihul ibad, kemaslahatan bagi hambanya. Hanya terkadang di antara apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dari syariat tersebut, ada yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita hikmahnya, sebabnya. Ada pula yang tidak. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum mukminat untuk mengenakan jilbab, menutup seluruh tubuh mereka dari ujung rambut mereka sampai ke ujung kaki, dan tidak terlihat satupun dari anggota tubuh mereka termasuk wajah dan telapak tangan. Tatkala mereka berada di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya dari kalangan orang-orang yang ajanib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Dan Allah menjelaskan hikmahnya. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna yu'raf fala yu'dhain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada istri-istrimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada anak-anak wanitamu dan kepada seluruh wanita kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka dikenal sebagai wanita merdeka, bukan seorang wanita budak, sehingga mereka tidak diganggu. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Demikian pula tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melemah lembutkan perkataannya tatkala berbicara dengan laki-laki yang lain. Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah engkau merendahkan suaramu, melemah lembutkan suaramu yang akan membangkitkan ketamakan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya. Kenapa Allah Azza wa Jalla melarang mereka untuk melemah lembutkan suaranya? Agar kemudian tidak menimbulkan fitnah dan yang lainnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menjelaskan pada kita hikmahnya. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak menjelaskan pada kita hikmahnya dalam banyak hal. Seperti kenapa kita diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ketika sholat, apa hikmah dari bersedekah? Tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa setelah seorang itu berdiri diperintahkan untuk rukuk? Kenapa tidak sujud? Setelah rukuk kenapa bangkit kembali? Setelah itu sujud. Yang ada adalah ta'abbudiyah. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah perkara-perkara yang telah diperintahkan pada kita dan kita wajib untuk taat. Hikmah yang paling besar dalam hal ini adalah ketaatan. Nah, walhasil kita wajib untuk meyakini
bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada umatnya melainkan dari perintah itu akan mendapatkan kemaslahatan. Apakah kemaslahatan itu sifatnya murni? Ya. Ataukah kemaslahatannya lebih besar daripada kemudaratan? Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari sesuatu larangan melainkan disebabkan karena pada larangan tersebut terdapat mafsadah, kerusakan. Apakah kerusakan itu murni ataukah kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatan? Demikian pula dalam hal takdir. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu melainkan Allah Azza wa Jalla menghendaki satu hikmah. Seperti contoh, tatkala terjadi musibah, bencana yang menimpa manusia, bahkan terkadang menimpa kaum muslimin, itu semua ada hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan disebabkan karena kelakuan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka amalkan. Semoga mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin selalu berhusnudzan, berbaik sangka dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang munafikin tidak demikian. Orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, mereka bersuudzon, berburuk sangka terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Sebagian mereka menyangka bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar takdir yang tidak ada hikmah di balik semua itu. Sebagian mereka murka dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah, menuduh Allah dengan berbagai macam tuduhan. Zalimlah, Allah itu tidak adil lah, Allah itu kejam dan seterusnya. Dari kelakuan orang-orang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim sifat orang-orang munafikin, bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu berburuk sangka pada Allah, seperti buruk sangkanya kaum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadhunnuna billahi ghairal haqq." Mereka berprasangka terhadap Allah, yakni orang-orang munafikin. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang tidak benar, yang batil. Ya. Dhannal jahiliyah, seperti prasangkanya orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah, mereka tidak mendudukkan Allah Subhanahu wa taala pada kedudukannya, tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ditempatkan pada kedudukan yang mulia, yang agung. Inilah millah yang ada pada kaum jahiliyah. Mereka menyangka bahwa Allah itu punya sekutu. Mereka menyangka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah merupakan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum musyrikun. Yaqulun, mereka ini mengatakan, hal lana minal amri min syai'. Apakah kita punya pilihan untuk melakukan sesuatu? Apakah boleh kita punya pilihan untuk meninggalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka menyangka bahwa Nabi Alaihi Wasallam akan binasa. Mereka menyangka bahwa kaum mukminin yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hancur.
pernyataan mereka ini terjadi pada perang Khandaq, perang Al-Ahzab, mana mereka dalam keadaan ketakutan. Nah, mereka selalu bersuudzon, menyangka bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketakutan. Sementara kaum mukminin diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diberikan perasaan ngantuk, maka mereka pun tertidur. Kenikmatan yang mereka rasakan. Adapun orang-orang dalam hati mereka terdapat penyakit was-was, ragu, buruk sangka. Dan mereka menyangka bahwa kaum mukminin akan dibinasakan dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna billah ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Sehingga mereka mengatakan hal lana minal amri min syai'. Apakah kami punya pilihan, punya kemampuan untuk menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah segala perkara itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemaslahatan hambanya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Allah memberikan pertolongan pada kaum mukminin. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya sijal dalam pertempuran antara kaum muslimin dengan kufar, itu adalah sunnatullah. Terkadang kemenangan di tangan kaum muslimin, terkadang kemenangan itu di tangan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin kalah dalam sebagian peperangan karena satu hikmah. Akan tetapi akibatnya dan akhirnya wala aqibatul lil muttaqin. Akibat itu pasti akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Mereka pasti akan mendapatkan keberhasilan pada akhirnya. Ini merupakan sunnatullah. Al-harbu sijal. Pertempuran itu silih berganti, menang dan kalah. Nah, kalau pertempuran itu selalu dimenangkan oleh kaum mukminin, maka tidak akan terpisahkan antara orang-orang mukmin yang hakiki dengan orang-orang yang dalam hati mereka terdapat penyakit, seperti orang-orang munafikin. Sehingga faedah dan hikmah tatkala kaum muslimin terkalahkan dalam perang Uhud, maka muncullah barisan al-munafiqin, yang tatkala kaum muslimin terkalahkan dalam perang itu, maka mereka pun menampakkan taring mereka, dan mereka pun mulai melakukan berbagai macam trik untuk menghancurkan kaum muslimin, walaupun dengan cara-cara yang halus. Namun Allah Subhanahu wa taala membatalkan seluruh rencana mereka tersebut. Qul innal amra kullahu lillah. Maka katakanlah seluruh perkara ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan kepada kaum mukminin, mereka menyembunyikan suatu pada diri mereka dan mereka tidak tampakkan. Apa kata mereka? Lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Kalaulah sekiranya kami memiliki pilihan, ya, kami memiliki kemampuan untuk menghindar, kita tidak akan terbunuh di sini. Mereka menyangka bahwa ajal itu bisa diakhirkan. Mereka menyangka bahwa dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka selamat dari pembunuhan. Padahal kematian itu tidak akan diundur dan tidak akan dimajukan. Dan telah meninggal sebagian dari kaum mukminin dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lalu Allah katakan tentang mereka, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Walaupun kalian di rumah-rumah kalian, orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka telah ditetapkan kematian bagi mereka pada saat itu, tentunya akan keluar dan akan menuju tempat di mana mereka akan mati. Itu sudah menjadi ketetapan.
dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bisa menghindar dari qadarullah. Inna Allah azza wa jal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala Allah ilaihi hajah. Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki untuk mewafatkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu memiliki kebutuhan ke tempat tersebut, maka dia pun mati di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sahabi Salih, man sahabi, idza arada Allah qabda 'abdin bi ardin ja'ala Allah ilaiha hajah. Man sahabi Abu Bakar, Abu Hurairah, man rawah, Buraidah, man rawah, Tirmidzi, anta alladhi ajabta wa ma asabta. Indak ya Jamil. Jamil al-Achi la yadri. Indak ya Butani. Naam. La yadri indak. La yadri aydan indak. Indak ya Uthman. Indak ya Imran. Abu Azza barakallahu fiik. Anda Tirmidzi. Allahul musta'an. Wa qawluhu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, adh-dhannina billahi dhanna as-saw' 'alaihim da'iratus saw'. Mereka itu, yakni konteks ayat sebelumnya menjelaskan tentang kaum munafikin dan musyrikin, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berprasangka terhadap Allah dengan buruk sangka, prasangka yang buruk terhadap Allah, dhannul aib, dhannul jahiliyah. Persangkaan mereka menyangka bahwa kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan hilang. Mereka menyangka bahwa Islam ini akan sirna di muka bumi. Itu prasangka mereka. Mereka menyangka bahwa apa yang didakwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya bertahan beberapa lama saja. Nantinya akan hilang. Nantinya akan sirna. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membatalkan prasangka mereka itu, prasangka yang buruk. Menyangka bahwa Allah tidak akan menolong mereka. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla memenangkan agama ini di atas seluruh agama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menangkan terhadap seluruh agama. Walhamdulillah. Dan semakin nampak kekuasaan Islam semakin meluas, terkhusus pada zaman Al-Khulafa'ur Rasyidun. Terjadi futuhat besar-besaran, kemenangan kaum muslimin menundukkan negara-negara besar, negara-negara Eropa. Semuanya tunduk di tangan kaum muslimin. Nah, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan terus menerus Islam itu akan ada di muka bumi ini dan tidak akan pernah hilang hingga mendekati hari kiamat. Hingga mendekati hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ahlul haq tetap ada pada setiap zaman, tanpa melihat berapa jumlah mereka. Mereka adalah ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini membatalkan persangkaan orang-orang musyrikin dan munafikin.
Sebab dari sini pula menunjukkan bahwa termasuk ciri-ciri batil pada satu kelompok, pada satu i'tiqad, tatkala kelompok itu ada awal munculnya, yang nantinya akan ada pula akhirnya, dan tidak akan tinggal, tidak akan muncul, tidak akan terus menerus keberadaannya. Kelompok apa saja? Nah, mesti ada awalnya, dan awalnya itu muncul pada zaman-zaman fitnah, saat mereka tidak bersambung sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mu'tazilahnya yang muncul pada zaman tabi'in, demikian pula Qadariyah yang muncul di saat para sahabat masih ada, demikian pula Asy-Syi'ah yang muncul pada zaman khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ada permulaannya dan tidak bersambung sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula al-firaq yang lainnya, al-ikhwanul muflisun, jama'atut tabligh, Islam Jamaah, Jamaatul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan yang lainnya. Ada permulaannya, sehingga asas dan prinsip-prinsip mereka tidak bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, falaysa lahum jama'atun illa ahlu sunnah, wa laysa lahum i'tiqad illa ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaihim dairatus sau. Maka atas mereka itu, orang-orang munafikin wal musyrikin, mereka akan diliputi pula oleh berbagai macam as-sau, kejahatan dan kejelekan. Azab. Di dunia mereka mendapatkan fitnah dengan kesesatan mereka, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi merekalah yang mendapatkan kejelekan itu. Mereka yang selalu berada dalam keburukan, bukan yang mereka sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Tatkala mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum mukminin tidak akan diberi pertolongan, mereka akan sirna, maka Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan prasangkaan buruk tersebut, maka mereka pun selalu ditimpa keburukan di dunia dan di akhirat. Qala Ibnul Qayyim fil ayatil ula, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah pada ayat yang pertama, fussira hadha adh-dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulah. Telah ditafsirkan dzan ini, persangkaan yang dimaksud di sini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menolong rasulnya. Wa anda amrahu sayatmahillu, dan bahwasanya perkaranya itu akan hilang, Islam itu akan sirna, dakwahnya itu akan runtuh. Itu persangkaan mereka. Wa fusira, dan ada pula yang menafsirkan bi anna ma asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatih, bahwa apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Berburuk sangka mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menyangka bahwa apa-apa yang terjadi ini bukan karena takdir Allah, bukan karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. yakni keluar dari kekuasaan Allah.
Jadi buruk sangkanya karena mereka mengingkari bahwa Allah berkehendak terhadap seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini. Qadariyah mengingkari takdir. Wa fussira bi inkaril hikmati wa inkaril qadar wa inkari ayyutimma amra rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ayyudhhirahu ala ad-din kulli. Ya. Dan juga ada pula yang menafsirkan dari kalangan para ulama bahwa mereka yang dimaksud dengan persangkaan buruk mereka yaitu mereka mengingkari hikmah, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengingkari takdir, serta mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan perkara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari bahwa Allah akan memenangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW terhadap seluruh agama. Wa hadha huwa dhannu as-sawi alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikuna fi suratil Fath. Dan inilah persangkaan yang buruk, ya, yang disangka oleh orang-orang munafikin dan musyrikin dalam surah Al-Fath. Berarti di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 3 penafsiran dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Wa inna makana hadha dhanna as-saw li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bihi subhanahu. Dan ini dikatakan sebagai persangkaan buruk, persangkaan yang jelek, sebab persangkaan ini merupakan persangkaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Dan juga tidak layak dengan hikmah yang Allah tetapkan, pujian terhadapnya dan janji Allah yang pasti terjadi. Karena Allah tidak akan mengingkari janji, dan tidak akan ada sesuatu yang bisa menghalangi apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Faman dhanna, maka barang siapa yang menyangka annahu yudilul batila 'alal haqqi idalatan mustaqirratan yatmahillu ma'ahal haqqu. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah akan menampakkan kebatilan itu di atas kebenaran, Allah akan memenangkan kebatilan itu di atas kebenaran dengan kemenangan yang terus-menerus, ya. Kemenangan yang terus-menerus, kekuasaan yang terus-menerus, yang menyebabkan hilangnya al-haq. Barang siapa yang menyangka dengan persangkaan seperti ini, au ankara yakuna majara biqada'ihi wa qadarihi, ataukah dia mengingkari bahwa apa yang terjadi itu berdasarkan takdir dan ketetapan Allah. Au ankara ayyakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqu 'alaiha alhamdu, ataukah dia mengingkari bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki hikmah yang besar, yang agung, yang berhak Allah Subhanahu wa taala itu dipuji dengannya. Bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradah. Namun menyangka itu sekedar kehendak Allah saja, tidak ada hikmah, tidak ada kemaslahatan dari takdir Allah. Jadi takdir Allah semata takdir saja, kosong dari kemaslahatan. Sekedar Allah mau berbuat, begitu. Buruk sangka mereka. Maka barang siapa yang berburuk sangka satu di antara 3 ini,
fadzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka itulah persangkaannya orang-orang kafir. Dan celakalah orang-orang kafir, dan mereka akan mendapatkan neraka. Nah, ya, wa aktsarun nas, dan kebanyakan dari manusia, yadhunnuna billahi dhanna as-saw, ya, mereka menyangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan persangkaan yang buruk. Banyak dari kalangan manusia demikian keadaan mereka. Salah satu dari tiga ini. Apakah mereka menyangka bahwa ya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menolong al-haq? Menyangka bahwa kekuatan orang-orang kafir itu akan terus-menerus. Buruk sangka terhadap Allah. Sehingga mereka menyangka bahwa kebatilan itu selalu nampak. Kebatilan itu selalu dimenangkan. Sementara kaum muslimin mazlumun, muhanun, dizalimi, terhinakan di mana-mana. Ya. Kenapa orang-orang kafir mereka memiliki kecanggihan teknologi, mereka memiliki power, kekuatan, ya, untuk menguasai negara-negara kaum muslimin? Dan kenapa kaum muslimin selalu tidak diberikan pertolongan oleh Allah? Dari dulu Palestina selalu dizalimi oleh oleh haula. Nah, al-Yahud la'natullah alaihi. Kenapa Irak diserang dan kaum muslimin terlantar, sengsara? Kenapa Afghanistan demikian pula? Di berbagai belahan dunia kaum muslimin diinjak-injak oleh orang-orang kafir. Mana pertolongan Allah? Sebagian mereka menyangka dan berburuk sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi pertolongan kepada kaum muslimin. Nah, padahal semua itu Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kaum muslimin dalam keadaan hina? Pelajari. Perhatikan sebab-sebabnya. Jangan yang disalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Pelajari sebab-sebabnya. Mengapa kaum muslimin menjadi hina? Kenapa orang-orang kafir mereka memperebutkan kaum muslimin seperti diperebutkannya makanan di atas sebuah piring? Apa yang menyebabkan demikian? Jawabannya kan telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku an tada' alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Bahwa akan muncul nanti satu zaman di mana umat-umat ini dari kalangan orang-orang kafir, mereka akan memperebutkan kaum muslimin. Mereka akan menginjak-injak kaum muslimin. Bagaikan orang-orang hendak makan memperebutkan makanan di atas sebuah piring. Hina kaum muslimin pada saat itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal min qillatin nahnu yauma idzin?" Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La bal antum yauma idzin katsir." Kalian pada waktu itu jumlahnya banyak sekali. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl.
namun kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Ya. Nah, bagaikan apa ya kawan? Tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Sekedar mengucapkan muslim, muslim, muslim. Nah, tapi ibadah lah. Menegakkan sunnah lah. Penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang kafir itu berani terhadap kaum muslimin. Wala yanzi'annallahu an qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan melepaskan dan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir kepada kalian. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumur ra'b. Lalu setelah itu Allah akan mencampakkan ke dalam hati kalian itu perasaan takut, ketakutan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada diri kalian itu ada penyakit al-wahan. Al-wahan. Kata para sahabat, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Hubbukum lid-dunya wa karahiyatukum lil maut." Kalian terlalu cinta dengan dunia, cinta dengan harta benda kalian, cinta dengan kehidupan dunia, dan kalian benci yang namanya kematian. Dalam riwayat yang lain, wa karahiyatukum lil qital, karena kalian benci untuk berperang. Sehingga kaum muslimin terhinakan. Nah, mereka telah lupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah merubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang syirik justru diamalkan. Yang tauhid dianggap syirik. Itulah keberadaan mereka. Maka ikhwani fi din azakumullah, tidak akan ada yang bisa mengembalikan kesucian dan kemuliaan umat ini kecuali apabila mereka kembali kepada agama Allah. Kecuali apabila mereka kembali menekuni agama Allah, tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah, talabul ilm. Inilah yang akan memelihara kemurnian umat, kemuliaan. Nah, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah ridha terjadi jual beli dengan cara riba, dengan cara inah, lalu kalian rela dan senang dengan peternakan kalian, dan demikian pula dengan sawah ladang kalian, lalu kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Wa min afdalil jihad talabul ilm. Menuntut ilmu. Kalau tidak demikian kalian meninggalkan itu, maka Allah mencampakkan pada diri kalian kehinaan, kerendahan. Dan itu tidak akan dicabut oleh Allah, kehinaan itu, sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada agama, jalan yang benar, sebagaimana yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nas'alullah azza wa jalla an yahdiyana ila siratal mustaqim. Ila huna ya ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.